Only anomali down kemarin. Berarti seharusnya nih kalau secara teknikal Desember turun. Tapi biasanya kan Desember naik ya. Kita ulik dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Iya, saya lagi dengan Laras Lesdiantoro di PT Equity World Futures. Pagi ini, tanggal 2 Desember adalah awal minggu sekaligus awal bulan. Ya, jadi kita mulai dari monthly ya. Ya, monthly November kemarin nih anomali down. Maksudnya nih seharusnya November ini naik karena opennya di atas open sebelumnya, tapi dia justru kejar bawah melewati low bulan sebelumnya nih, bulan Oktober, dan sama sekali tidak mencapai high bulan Oktober. Nah, ini sebutnya anomali. Biasanya ini dilanjutkan di bulan Desember. Tapi kita cek dulu bener nggak sih? Karena kita cek kebiasaan-kebiasaan dulu. Untuk bulan Desember, kita lihat Desember 2003 naik. Kemudian cek lagi Desember 2002 naik. Cek lagi Desember 2021 naik juga. Cek lagi ke belakang lagi nih, Desember 2020 merah, turun ya. Kemudian Desember 19 ada kenaikan. Kemudian Desember 18 naik. Kita cek terus Desember 17 belum ya? Desember 17 naik, Desember 18 turun. Desember 15 turun. Desember 14 naik. Ya memang ada turunnya ya, nggak selalu naik. Jadi apakah bulan ini akan turun lagi? Kita cek untuk weekly dulu. Jadi kalau ini hukumnya nih, kalau hukum jikanya bulanan, hari ini opennya di bawah awal bulan, berarti secara monthly dia harus ngejar bawah, ngejar low-nya di 2536 sekitar itu. Apakah benar akan ke situ? Kita cek weekly. Nah, secara weekly dia juga open di bawah open sebelumnya, berarti turun. Padahal seharusnya nih 2 minggu pertama adalah fase tarik busur. Ya, kita lihat dulu, kita tunggu dulu seberapa turun, karena untuk mendapatkan low minggu kemarin itu dekat. Low minggu kemarin di 2605, sekarang baru di 2648. Berarti kalau weekly ngejar bawah ke situ dekat. Dan minggu ini ada berita yang cukup penting. Seperti biasa ya, ini minggu pertama tentu yang paling penting adalah non-farm payroll hari Jumat, tapi masih lama. Kemudian di hari Rabu waktu setempat atau Kamis dini harinya kita ada pidato dari ketua The Fed. Nah, kita cek dulu untuk hari ini jam 21.45 ada S&P Global Manufacturing PMI. Diperkirakan nilainya naik tipis dari 48,5 menjadi 48,8. Ada perbaikan secara ekonomi. Kemudian ISM Manufacturing PMI bulan November diperkirakan naik juga dari 46,5 menjadi 47,5. Ada perbaikan secara ekonomi. Ini biasanya nih, baik untuk ekonomi ini biasanya akan menekan harga emas. Nah, ini untuk hari ini. Kita cek daily. Nah, ini daily kita open di atas open sebelumnya. Artinya seharusnya hari ini ada kenaikan dan targetnya adalah di high sebelumnya, yaitu di 666 2666. Dan dia tidak boleh turun di bawah 633. Nah, kalau teori itu ya, teori
hukum Chika ya. Nah, tapi kalau kita lihat juga teori hukum Chika, maka wajar kalau pertama ini memerah, karena untuk naik dia perlu tarik busur ke bawah untuk naik. Dan sebaliknya secara weekly, pagi ini di minggu ini ya maksudnya, untuk hari ini adalah fase busur karena weekly-nya itu turun, berarti hari ini adalah targetnya naik. Nah, itu teori sederhana saja, teori ya nggak ada 100% benar ya, tapi itu menjadi panduan bagi kita untuk lini masanya, untuk alur ceritanya. Nah, secara teknikal ini kita di zona netral. Dan kalau kita lihat nih, kalau saya tambahkan rata-rata bergerak eksponensial moving average, ini saya dapat yang 4 EMA ya, 20, 50, 100 dan 200. Biasanya saya sampai 100 saja, tapi ini ada yang berbaik hati sampai ke 200. Kita lihat untuk 20-nya masih di bawah, kemudian 50-nya di atas. Ini satu hari ya. Kemudian 100-nya ada di bawah, 200-nya masih jauh di bawah. Artinya ini masih di atas moving average 100. Ini market masih bullish. Jangka panjangnya ternyata masih bullish secara eksponensial moving average. Tapi dia sudah di bawah 50. Anda juga bisa pasang ini ya, namanya tadi 4 EMA. Nah, ini sementara moving average ini yang bagi saya sangat penting nih. Saya setting dulu. Sekali lagi ya, 20, 50, 100, 200. Ini bisa kalian ubah-ubah juga. Nah, untuk stylenya, karena saya lebih mementingkan 50, saya tebelin 50-nya. Nah, 50-nya tebel. Kalau dia berhasil nembus 50, silahkan buy, karena kan ini di bawahnya ya. Tapi hati-hati kalau ternyata dia turun di bawah 100, artinya memang market sudah berbalik bearish. Ini ya secara daily ya. Pak, saya tradingnya intraday Pak. Oke, kita turunkan ke 4 jam. Nah, di 4 jam juga trennya masih boleh dibilang bullish, karena hanya di bawah yang EMA 20 sebagian. Karena untuk EMA kecil nih, itu memang sudah di atasnya, tapi EMA besar, EMA 100 dan 200 itu di bawahnya. Jadi masih memungkinkan untuk naik. Dan ini kalau 4 jam ini terlihat kayak channel line gitu ya. Jadi masih mungkin untuk naik. Kemudian kalau kita lihat 1 jam, 1 jam channel line-nya lebih kelihatan nih, ya kan? Jadi kalau yang trading intraday, belum saatnya beli sih, masih di atasnya EMA. Nunggu EMA 50 ya, nunggu EMA 50-nya senggol dulu ya. Kalau naik baru buy. Tapi kalau ini tembus, kemungkinan ada sell ini. Hanya saja ini sudah pendek ini. Stokastiknya sudah sangat oversold. Jadi saran saya nunggu potensi untuk swing ke atas saja. Paling aman seperti itu. Karena untuk intraday 1 jamnya sudah oversold pagi ya, tapi kalau Anda bukanya malam atau sore ya tentu sudah berubah. Kemudian kalau di 15 menitnya juga oversold. Jadi pagi ini sih nunggu momentum buy. Ada swing di sini. Oke, kalau dia gagal menembus 50, kemungkinan dia akan buy. Tapi kalau tembus 50, jangan terpancing untuk sell karena sudah oversold. Ya, untuk target-targetnya ya hari ini mungkin akan mencoba balik ke ini ya, ke triple 6 lagi sampai 68, angka-angka ini. Kemudian target berikutnya sebelum ke 700 ya ke 85 gitu ya target-targetnya ya. Saya pikir kok saya lebih cenderung ini
berusaha naik, tapi ya nggak tahu. Kita nggak pernah tahu, hanya menduga-duga lini masanya seperti apa, alur cerita maksud saya, dan juga sinyal-sinyal yang ada di sini, bukan sinyal kata orang ya, maksudnya ini dari panduan baik itu candlestick, moving average maupun stokastik. Perhatikan juga untuk zona buy-nya mungkin sebaiknya nunggu kisaran ini sih, kisaran 3536 ya, sampai di sini, karena untuk ininya sih order block atau semacam ya zona buy di sini itu sebenarnya paling kuat di bawah sini 28. Tapi mungkin Anda nggak sabar untuk nunggu ya, boleh mulai layering di sini di 35. Sedangkan zona sell saya pikir ya di atas ini, targetnya tadi di atas 66 atau 85. Untuk 700 nih, saya pikir tadi pagi ketika market belum open, targetnya hari ini 700, tapi ternyata tarik busurnya kok sampai 47 gitu. Jadi kalau sampai ke 700 sekarang tentu perlu kekuatan ekstra gitu. Sementara secara fundamental dalam hal ini rilis data tidak ada kekuatan sebesar itu. Ya, kita mungkin nunggu hari Rabu dan hari Jumat untuk gerakan yang besar. Dan tetap ya, harus bijak dalam bertransaksi. Atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan